Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada beberapa narasumber nih. Ada 2 orang mengenai yang mana tema hari ini kita akan membahas yaitu manfaat Banjar menuju madrasah riset. Nah, banyak pertanyaan juga mungkin dari kawan-kawan di luar sana. Kok madrasah sudah mulai kita menjalankan apa itu riset? Nah, otomatis kita perlu mempertanyakan apa itu riset kepada narasumber-narasumber kita di sini yang akan menjawab apa itu madrasah riset. Nah, mungkin pertanyaan awalnya mungkin kita akan membahas yaitu apa sih madrasah riset kepada bapak-bapak sekalian, mungkin bisa dijawabkan nih supaya kawan-kawan di luar sana juga tahu nih apa itu madrasah riset. Oke, kepada bapak mungkin. Baiklah. Menjawab sebentar. pertanyaan. Saya kenalkan dulu ya, Bapak. Maaf, ini Pak Fahmi Wardani. Beliau adalah Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas, dan ini adalah Bapak Husain SPDI. Beliau adalah Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum dan juga sekarang menjabat sebagai Ketua Tim Riset. Oh, jadi madrasah riset ini ada timnya. Iya, Jadi tidak hanya ya sekolahnya melakukan riset, mungkin jadi juga dibentuk juga timnya. Iya, Nah, sekarang kebetulan. kita alhamdulillah di depan kita ini sudah ada langsung ketua timnya langsung yang akan menjabarkan apa sih madrasah riset itu, dan juga Bapak Fahmi pun akan menjabarkan selaku beliau tadi Wakamat Humas. Wakamat Humas nantinya. Oke, dipersilakan kepada Bapak Fahmi. Pertanyaannya tadi mungkin yang pertama yaitu apa sih madrasah riset itu? Baiklah, terima kasih Pak Firdaus yang gagah berani pada hari ini. Gagah tampilannya, berani bertanya. Berani bertanya tentang apa itu madrasah riset. Alhamdulillah. Baiklah, madrasah riset itu adalah madrasah yang berhasil mengembangkan tradisi akademik yang berbasis riset dan diharapkan menghasilkan temuan riset yang bermanfaat. Manfaatnya untuk pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang nantinya dilakukan baik oleh guru ataupun juga oleh siswa madrasah. Nah, kemudian dalam prakteknya nanti sekolah akan mengadakan bimbingan kepada siswa untuk melaksanakan riset, mulai pembuatan proposal, kemudian penulisan karya ilmiah, sampai dengan presentasi dari hasil riset tersebut. Dan pada ujung-ujungnya diharapkan siswi MAN 4 Banjar menjadi generasi peneliti untuk menguak kekayaan sumber daya alam kita ini untuk bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Demikian. Hebat dong ya, Manfaat Banjar sudah menjadi sekolah riset. Tapi ngomong-ngomong, sejak kapan sih Pak Manfaat Banjar itu resmi sebagai madrasah riset? Manfaat Banjar kalau ditetapkannya sebagai madrasah riset sebenarnya sudah dari tahun 2020. Nah, itu tepatnya pada SK Dirjen Pendis nomor 6757 tahun 2020. Dari itulah awal cikal bakal MAN 4 Banjar menuju madrasah riset. Nah, itu yang awalnya itu. Lalu 2020 berarti ya, 2020. Mungkin berjalan beberapa bulan dan sampai di 2021 ini. Iya, di penghujung 2020. Bentuk nyata kegiatannya apa tuh Pak untuk kegiatan riset? Maksudnya misalnya dari kelas 10, 11, dan 12 itu apa Pak? Oh ya, sebelum menjawab ke sana mungkin kita informasikan dulu. Dari SK Dirjen Pendis itu MAN 4 Banjar salah satu madrasah yang dipercaya sebagai madrasah riset. Untuk Kalimantan Selatan sendiri sebenarnya hanya 4 madrasah aliyah yang ditunjuk. Berarti satu provinsi hanya 4 sekolah ya? Dan Iya, 4 Banjar salah satu. Iya, salah satunya MAN 4 Banjar. Jadi ada 4 madrasah aliyah di Kalimantan Selatan, kemudian ada 1 madrasah sanawiyah yaitu MTSN 3 Kota Banjarmasin.
Di Kalsel MA yang ditunjuk sebagai madrasah riset Man 4 Banjar, kemudian Man 4 Tabalong, Man 2 Banjarmasin, kemudian Man IC Tanah Laut. Berarti Oh, dari 4 sekolah itu di satu provinsi cuma 4 sekolah itu aja Pak ya? Iya, Dan untuk salah Kalsel satunya ya. 4 Banjar. Iya, untuk Kalsel. Untuk Kalsel kebetulan 4 saja. Tabalong. Mungkin di provinsinya ada yang Mungkin satu jumlahnya. Indonesia Iya. kita salah satunya Iya. ya. Ada berapa kata? 144 ya Pak ya? 144. Oh iya, se-Indonesia. Alhamdulillah Man 4 Banjar salah satu. 404 404. Se-Indonesia. Iya, Satu Indonesia. Indonesia 404. Dan Ya kita kita- merasa beruntung. Ya kita merasa beruntung. Ditunjuk artinya pemerintah khususnya Dirjen Pendis percaya dengan madrasah kita, artinya madrasah kita punya kemampuan. Oh. Gitu. Dan mereka bakalan mempercayai nih sekolah kita mampu untuk melaksanakan madrasah riset ini karena ya tadi Pak Iya, kemampuan sekolah kita yang mungkin bisa dikatakan mereka yakini sudah bisa untuk melakukan madrasah riset tadi. Iya, betul sekali. Lalu agendanya tadi Pak untuk Iya, kelas 10 dari gimana? itulah kita kan sebenarnya belum tahu nih apa sebenarnya dari penjelasan Pak Fahmi tadi baru kita tahu bahwa madrasah riset ini tujuannya seperti yang disebut oleh Pak Fahmi tadi. Maka kita bentuklah tim, madrasah membentuk tim. Oh. Ya, untuk menambahkan bahwa riset yang dilakukan oleh anak-anak kita nanti itu mencakup 4 bidang kajian ilmu pengetahuan, yaitu sesuai dengan jurusan yang kita miliki. Ada jurusan keagamaan, ada jurusan sosial, ada jurusan IPA, dan ada jurusan bahasa. Nah, jadi bidang riset yang mereka lakukan nanti itu berkaitan dengan keempat jurusan itu, Iya. Jadi sehingga jangan khawatir Pak ya. sangat bervariasi hasilnya nanti, insya Allah. Jadi jangan khawatir misalnya. beberapa jurusan Iya. itu pun sudah ada memiliki basic masing-masing untuk Iya. penelitian tadi kan. Jadi misalnya, oh aku mau bahasa nanti aku ikut riset nggak ya? Seperti itu Ya. nanti. Jadi tidak perlu Karena khawatir kita Pak ya. beberapa Beda mungkin di bahasa. luaran cuma tahu riset ini mungkin di Anak kalangan IPA. IPA, Iya. tapi Iya. kita diberikan Kesempatan semua yang tidak jurusan. hanya IPA aja, sosial, bahasa pun, agama pun bisa untuk melakukan riset lah, luar biasa. Artinya Iya. boleh dikatakan Pak ya, bidang apapun yang ingin mereka teliti akan kita bantu mereka Iya. untuk bisa meneliti dengan sebaik-baiknya dengan tim-tim yang ada di madrasah juga. Iya, kebetulan tadi yang ditanyakan Ibu Ainun tadi, apa bentuknya, programnya seperti apa. Kebetulan kita sudah punya program menuju itu. Contoh salah satunya misalnya di ekstrakurikuler kita ada KIR, Kerja Ilmiah Remaja. Kita sudah punya modal itu. Nah, itu kita lanjutkan program itu. Itu salah satu programnya, Ibu. Kemudian program yang lain kita masukkan dengan intrakurikuler, kokurikuler, termasuk juga dalam bentuk pembelajaran muatan lokal. Ada Pak ya? Ada. Oh, iya. Jadi langkah awal yang kita lakukan adalah penguatan materi untuk siswa, pengetahuan teknisnya seperti apa penelitian ini. Nanti berikutnya mereka akan terjun langsung untuk meneliti itu. Hasilnya, kita di kampus dulu sepertinya hasilnya ya. seperti yang disebutkan Mbak Fahmi tadi sebagai Wakmat Humas kan beliau Iya. nanti akan membantu membuatkan jurnal, kemudian bentuk Publikasi. menuangkan risetnya itu di mana hasilnya tadi di Ya, insya Allah nanti hasil riset sementara ini kan kita sama tahu bahwa hasil riset di berbagai lembaga, apakah di perguruan tinggi atau di lain, itu kadang-kadang hasil riset itu bagus, tetapi tersimpan di dalam kampus-kampus di mana-mana tidak terpublikasikan, sehingga masyarakat awam tidak bisa menggunakan hasil riset itu untuk mereka manfaatkan. Nah, insya Allah dengan program Humas kita nanti akan membackup hasil dari riset anak-anak ini kita publikasikan. Di antaranya kita mempunyai nanti jurnal ilmiah. Nah, di situ tempat menyalurkan hasil publikasi dan kita publikasi ke masyarakat, sehingga diharapkan hasil publikasi sederhana ataupun lebih daripada sederhana itu nantinya bisa diaplikasikan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, insya Allah. Jadi semacam ada apresiasi dari sekolah juga untuk mempublikasikan tuh ya, Iya. hasil penelitian mereka. Tidak hanya untuk siswa, ada pun guru pun bisa juga untuk berpartisipasi untuk dalam mengembangkan penelitian gitu juga Pak ya. Iya. Tapi ini motornya siswa sebetulnya Pak ya? Oh ya, karena tekankan siswa ya Pak ya? Iya, siswa dituntut untuk mampu menjadi peneliti di sini. Dalam bidangnya, ya tadi seperti yang dijelaskan Pak Fahmi, bahasa bidangnya di bahasaan, IPS bidangnya ilmu sosial, keagamaan bidangnya keagamaan. Apalagi kita di sini berpotensi untuk itu.
Dan kita juga didukung oleh beberapa bidang yang sudah ada di kita untuk membuat riset ini. Di antaranya seperti kata Pak Husin tadi, yaitu adanya motor lokal, ditambah lagi ada prakarya. Nah, itu sangat mendukung untuk menjadi basis daripada penelitian sains di bidang biologi, di bidang fisika juga, mana berkaitan. Dan ditambah lagi sekolah kita ini adalah sekolah yang menerapkan prinsip adiata, yaitu sekolah green, sekolah clean, bersih, dan sekolah yang 3R, yaitu membuat benda yang tidak berguna itu menjadi berguna. Jadi istilah di dalam adiata itu sampah menjadi berkah. Wow. Nah, ini jadi modal juga untuk diadakan penelitian atau riset ini. Bahkan nanti mungkin sampah menjadi nominal Pak ya? Iya, insya Allah nominal berkah. Nah, berkahnya berupa nominal. Insya Allah. Bagus dong ya. Jadi tidak hanya ya bisa dikatakan inilah langkah awal kita ya, jadi siswa bisa Iya. untuk mengembangkan potensi mereka. Mungkin Iya. ini bakal juga ya jadinya nanti di Bekal. perguruan tinggi nantinya Jadi ya. miniatur Ya, kedepannya kampus, memang ya. seperti itu arahnya. Kan kita Iya. sudah, siswa kita ini sudah tidak canggung lagi dalam hal penelitian ini. Dan langkah nyatanya ya di madrasah kita. Oh. Kemudian di bidang sosial, untuk menambahkan, kita mempunyai kekhususan bahwa kita ini adalah sebagai pelaksana sekolah ramah anak nasional, di mana di Indonesia, utamanya di Kalimantan Selatan, kita satu-satunya sekolah ramah anak nasional. Nah, di sini menjadi bekal juga bagi anak-anak IPS jurusan sosial untuk mengadakan penelitian di bidang sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan dari sekolah ramah anak. Ini bagian daripada ilmu sosial juga. Ini mungkin nanti akan jadi salah satu unggulan juga dalam riset mereka, di mana hasilnya kalau kita publikasikan mungkin bisa dipakai oleh sekolah lain, sehingga sekolah lain pun nanti akan menerapkan sekolah ramah anak juga. Hebat Manfaat Banjar ya. Jadi banyak juga kolaborasinya ya, setiap program-program yang ada di madrasah kita ya bisa untuk diaplikasikan di madrasah riset juga nantinya. Iya. Oh, wow. Pada sebab itu mungkin jangan ragu-ragu ya bagi Iya. adik-adik yang punya minat, punya Iya. bakat untuk menjadi peneliti, datanglah ke Manfaat Banjar sebagai Iya, peneliti silakan. nantinya. Iya. Karena tidak hanya karena dikembangkannya nanti katanya mulai dari kelas 10 sampai kelas 12 Iya. ya. Nah, ini artinya program ini tidak hanya untuk di kalangan kelas 10 saja atau di kelas 12 saja, Berlanjut. berlanjut Ya, terus-terusan. Jadi otomatis ini menjadi bekal kita bekal siswa juga nantinya untuk menuju perguruan tinggi nantinya. Oke, Agar luar tidak biasa. menunggu lagi. Wow, luar biasa untuk Pertemuan kita hari ini kita dapat informasi yang banyak sekali tentang madrasah Ya, riset. kita mengharapkan dukungan berbagai macam pihak. Oke. Kita juga mohon doa. Mudah-mudahan ini berlanjut terus nih, tidak stuck di sini aja. Artinya kelihatan lah hasilnya itu. Ya, kira-kira itu. tidak hanya untuk menjalankan cuma SK Ya, dari pemerintah ya, ya. betul. Cuma ini juga menjadi mungkin jadi suatu program unggulan kita di sekolah juga nantinya. Ya. Amin. 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 Oke, sedikit tadi bincang-bincang juga mengenai madrasah riset. Mungkin untuk adik-adik atau siswa-siswi Ya, yang sekarang. ingin bersekolah di Manfaat Banjar, ini mungkin kesempatan emas untuk bisa Bergabung di sini. dengan Manfaat Banjar yang mana sudah memiliki program yaitu madrasah riset dan salah satunya menjadi Sekolah ramah anak sekolah juga. ramah anak dan lainnya, dan juga ini menjadi suatu kebanggaan juga karena satu provinsi hanya 4 sekolah yang ditunjuk sebagai Sekolah riset. madrasah riset, salah satunya itu Manfaat Banjar. Oke, terima kasih. Saya Ahmad Firdaus sebagai pemandu acara untuk bincang santai di sini, ada Ibu Ainun Jariah. Oke. Terima kasih juga kepada Bapak Fahmi Wardani SPD selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas, dan juga Bapak Husin SPD selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, dan juga selaku Ketua Pengembang Madrasah Riset yang ada di Manfaat Banjar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.